Juragan Rupiah mempersembahkan 7 cara memulai bisnis untuk pemula. Membangun bisnis sendiri disebut-sebut sebagai hal yang menarik dan memberi hasil yang besar. Namun tak semua bisnis bisa berkembang, bertumbuh dan menguntungkan. Kamu perlu mengetahui cara memulai bisnis yang tepat bila ingin mencapai titik tersebut. Tips atau cara memulai bisnis. Saat kamu memulai bisnis, tentu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Apalagi bila kamu belum memiliki pengalaman berbisnis sebelumnya. Nah, sebenarnya apa saja tips atau cara memulai bisnis untuk pemula? Mari kita simak video di bawah ini. 1. Tentukan konsep bisnis. Mungkin kamu pernah mendengar saran untuk berbisnis di bidang yang kamu sukai. Saran tersebut tidak keliru, tetapi melewatkan dua elemen penting, yaitu hal tersebut dapat menguntungkan dan kamu kuasai. Sebut saja kamu menyukai musik, namun berapa besar peluang bagi ide bisnismu jika kamu tidak ahli dalam menciptakan lagu ataupun bernyanyi? Atau contoh lain, kamu mungkin suka membuat sabun dan ingin membuka toko sabun di kota kecilmu. Padahal di sana sudah ada 3 toko arsip sabun. Secara perhitungan bisnis tentu sulit bagimu untuk menantang persaingan tersebut. Jadi saat akan mulai berbisnis, hal pertama yang perlu kamu lakukan ialah menentukan konsepnya. Apabila kamu kesulitan, cobalah ajukan pertanyaan berikut ini kepada diri kamu sendiri. Aktivitas yang kamu sukai? Aktivitas apa yang kamu tidak sukai? Ada cara agar hal tersebut lebih mudah dilakukan. Hal apa yang kamu kuasai? Biasanya orang lain akan datang padamu untuk meminta saran tentang apa? Hal apa yang selalu ingin kamu lakukan tetapi terbatasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menentukan apa ide bisnis untukmu. Sementara itu, bila kamu mempunyai ide bisnis, pertanyaan di atas dapat memperkayakan ide tersebut. Salah satu parameter terpenting setiap kali kamu memiliki ide ataupun konsep bisnis, takar ide tersebut dari sisi keahlianmu dan potensi profit yang akan didatangkannya. Tips yang kedua adalah riset pasar dan kompetitor. Banyak pelaku usaha fokus pada produk atau jasa yang mereka tawarkan dan melupa situasi pasar serta kompetitor yang ada. Padahal riset pasar dan riset pesaing merupakan tahap yang paling kamu tentukan untuk memulai bisnis. Langkah awal riset ialah kamu perlu mengumpulkan data langsung dari konsumen potensial. Kamu bisa memanfaatkan beberapa kuesioner, survei ataupun wawancara untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Di samping mengumpulkan data langsung dari konsumen ataupun pencarian, kamu juga bisa memahami situasi pasar melalui sekon dan pencarian. Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang performa ataupun produk yang ingin luncurkan, lebih baik kamu melakukan analisa SWOT. 3. Buat business plan. Business plan merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan akan berperan sebagai peta saat kamu memulai bisnis baru. Dokumen rencana bisnis akan memberi gambaran yang sangat jelas terkait potensi bisnis bagi calon investor, lembaga keuangan dan pihak lain yang berkepentingan. Bagaimana bila kamu berencana mendanai diri kamu dalam berbisnis, bahkan bila kamu berniat menggunakan modal pribadi sepenuhnya? Rencana bisnis tetap diperlukan. Business plan akan membantu menyempurnakan konsep bisnis dan menyadari resiko masalah. 4. Menentukan struktur bisnis dan selesaikan legalitas. CV dan PT merupakan struktur bisnis yang lazim dipilih.
Sebelum menentukan badan usaha, beberapa hal penting yang perlu kamu pertimbangkan ialah dampak terhadap kewajiban pajak, operasional sehari-hari, serta resiko membuatmu kehilangan aset pribadi atau tidak. Jika kamu sudah menentukan struktur bisnis atau bentuk dan usaha, kamu perlu mengurusnya atau legalitasnya. 5. Mengatur keuangan. Ada satu hal yang sering luput diurus oleh pemilik bisnis, terlebih pemilik usaha kecil, yaitu memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. 6. Mempersiapkan pendanaan bisnis. Terdapat beberapa cara untuk mendanai bisnis. Secara umum, setiap cara pendanaan setidaknya masuk ke dalam salah satu kategori, yaitu pendanaan internal ataupun pendanaan eksternal. Pendanaan internal misalnya tabungan pribadi, kartu kredit atau modal dari keluarga atau teman. Sementara itu, pendanaan eksternal dapat berasal dari kredit usaha atau pinjaman usaha. Setiap jenis pendanaan tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika kamu mendanai bisnis dengan tabungan pribadi atau kartu kredit, kamu akan kehilangan aset seandainya bisnis tersebut gagal. 7. Gunakan bisnis tool yang tepat. Bisnis tool akan mempermudah dan bisa membuat bisnis berjalan lebih lancar. Nah, di sini saya lampirkan beberapa contoh bisnis untuk pemula. Setelah Anda melihat video yang membahas tentang tips dan cara memulai bisnis, apakah kamu siap untuk membuka usaha? Jika kamu masih kebingungan untuk melakukan bisnis yang tepat untuk dijalankan, beberapa ide bisnis untuk pemula berikut ini dapat kamu jadi inspirasi. Yang pertama, just tip barang branded ataupun langka. Yang kedua, bisnis makanan. Yang ketiga, bisnis laundry. Nah, yang keempat itu adalah dropship ataupun reseller. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan ide bisnis yang tepat? Selamat merumuskan konsep bisnis dan lakukan secara bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini menjadi inovasi, edukasi, dan motivasi bagi Anda. Terima kasih.